أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين والصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sedherek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi Gedangan Sidoarjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, pertamanannya orang-orang yang salih, yaitu kumpulan ayat-ayat dan hadis-hadis terkait dengan bekal apa saja yang akan kita bawa menuju akhirat yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi sakmangke babul ikhlasi wa ikhdharin niyat, bab terkait ikhlas dan menghadirkan niat. Melanjutkan hadis riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, awqrumu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti niki beliau mendengar langsung dari baginda Nabi, bukan dari sesama sahabat yang lain. Kadang-kadang sahabat itu meriwayatkan hadis itu tidak dari Nabi secara langsung, tapi dari temannya sesama sahabat. Satu tobakoh kalau dalam mustalah hadis, satu tingkatan, satu level, sesama sahabat, sama-sama muridnya langsung baginda Nabi. Niku seandainya di dalam meriwayatkan hadis kepada dari Nabi tidak menyebutkan sahabat yang lain, niku boten masalah, tidak dianggap cacat hadisnya. Cuma biasanya menggunakan redaksi anin Nabi, misalnya an Abi Hurairah anin Nabi, tidak menggunakan redaksi sami'tu, tapi menggunakan dari Abi Hurairah dari Nabi. Dari Nabi itu ada kemungkinan dua, Abu Hurairah langsung dari Nabi, ada kalanya Abu Hurairah dari sahabat yang lebih senior, yang beliau itu dari Nabi, tapi Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis niku sahabat yang senior ini tidak disebutkan namanya di dalam periwayatan tersebut, niku boten masalah. Sebab semua sahabat itu dihukumi adil, tidak dianggap curang, tidak dianggap menghilangkan sanad. Cuma biasanya wonten niku menggunakan redaksi an. Tapi kalau menggunakan redaksi sami'tu Rasulullah, niku berarti mendengar sendiri secara langsung, bukan dari sesama sahabat yang lain. Termasuk ini sahabat Umar bin Khattab niki, sami'tu tahu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tahu krungu Kanjeng Nabi Rasul yaqulu ing hale dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuhe Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat,
ketika memulai menyebutkan hadis, maka hadis yang pertama itu disebutkan hadis innamal a'malu binniyat. Karena niat itu letaknya di awal, maka menuliskan hadis yang terkait dengan awalan, yaitu innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Innamal a'malu angin pestine utawi piro-piro amal niku makna yang asal. Kalau ulama-ulama mazhab Syafi'i memaknainya dengan begini. Angin pestine sah ditambahi sah piro-piro amal. Sesungguhnya sah tidaknya amal. Kalau mazhab Hanafi sesungguhnya kesempurnaan amal iku bin niyati tetap kelawan niat. Jadi yang satu menganggap niat itu bagian penting atau bahkan salah satu unsur yang membentuk amal. Kalau tanpa niat maka amal itu tidak dianggap ada, dianggap tidak ada. Tanpa niat amal itu dianggap tidak ada. Niku innama sihhatul a'mali binniyat. Ditafsiri dengan sesungguhnya sahnya amal itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya bagus, kalau niat maka amalnya sah. Kalau tidak niat, ya jenenge gak niat. Maka amalnya tidak dianggap amal. Tapi kalau ulama mazhab Hanafi itu sempurna sehingga wudu itu tidak harus niat. Mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, wudu itu ya wudu niat. Karena wudu itu ibadah, wudu termasuk amal. Tanpa niat ya jenenge raut. Namanya cuci muka, basuh-basuh tangan, kepala dan kaki. Bukan bermakna menghilangkan hadas karena tidak ada niat. Lah, yang dimaksud amal di sini meliputi amal gerak tubuh termasuk ucapan. Yang dimaksud niat, nah ini penting. Sebab kita itu seringkali ketika menjelaskan hadis atau ayat yang asalnya itu bahasa Arab, tapi kita tidak sadar bahwa dalam bahasa kita itu kalimat bahasa Arab tersebut ternyata juga sudah biasa dipakai, termasuk niat ini. Niat itu dalam bahasa Indonesia juga sudah akrab. Tapi apakah sama definisi niat di dalam bahasa hadis yang dimaksud oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan definisi niat dalam kamus besar bahasa Indonesia ini? Niku kita kadang-kadang menganggap sama padahal beda. Seringkali beda. Sebab bahasa itu ketika diadopsi itu seringkali mengalami perubahan. Cenderung ada degradasi makna, ada penurunan kualitas makna dari makna yang sebenarnya. Niku seringkali. Contoh niat. Niat itu kalau dalam lughah Arabiyah, karena hadis itu bahasa Arab,
Ketika Kanjeng Nabi mengatakan niat, itu niat dalam definisi bahasa Arab, bukan niat dalam definisi bahasa Indonesia yang mengadopsi dari bahasa Arab yang kadang-kadang sudah berubah. Nanti ada lagi fitnah. Orang sering mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl di Al-Qur'an. Lalu diterjemahkan dalam versi Indonesia, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal fitnah di situ pada ayat itu ada artinya pembunuhan, kekufuran. Fitnah di situ maknanya al-kufru, bukan fitnah dalam definisi kita. Kalau dalam definisi kita, fitnah itu menuduh orang lain tanpa bukti. Niku fitnah dalam definisi bahasa Indonesia. Lalu kita gunakan itu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan dengan makna Indonesia, bukan dengan makna Al-Quran yang di situ maknanya adalah kekufuran. Kekufuran itu lebih berat dosanya daripada membunuh. Niku ada sebab nuzulnya. Ayat itu ada asal usulnya, yaitu para sahabat muhajirin yang asalnya Mekah itu ketika ada perintah perang karena Madinah mau diserang oleh penduduk Quraisy, mereka itu merasa berat dalam perang Badar itu. Kenapa? Karena yang mau mereka hadapi itu saudara-saudara mereka sendiri. Sama-sama orang Mekah, kadang-kadang desane, kadang-kadang ponakane, kadang-kadang morotuone, kadang-kadang dulure dhewe, kadang-kadang bapake dhewe, anake dhewe. Niku merasa berat. Lalu ayat ini menjelaskan itu, bahwa kalian itu tidak sedang berperang melawan saudara, tapi kalian itu berperang melawan kekufuran. Dan kekufuran mereka itu dibandingkan seandainya membunuh itu dosa. Di luar peperangan itu mateni kan dosa. Dan mereka ini, para sahabat ini merasa berat kalau dalam peperangan harus membunuh saudaranya sendiri, terutama sahabat muhajirin ini yang asalnya dari Mekah. Lalu ayat ini mengokohkan dengan bahasa al-fitnatu, kekufuran dari orang-orang Mekah kafir Quraisy itu asyaddu minal qatl. Niku asale nonton, mboten kok fitnah menuduh tanpa bukti itu lebih kejam daripada membunuh. Niku nek difahami mentah-mentahan, wah nek ngono mateni ae. Daripada memfitnah, dosanya lebih berat, saya lebih baik membunuh karena memfitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, itu tambah parah nih. Makna itu menjadi rusak. Karena itu bukan basa-basi. Al-fitnatu asyaddu minal qatl itu bukan basa-basi. Tapi kalau bahasa kita dengan definisi kita, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, itu basa-basi. Tidak ada buktinya kalau menuduh itu lebih berat daripada membunuh. Wong membunuh niku fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban syadidan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam ila akhirih. Berat membunuh itu. Kalau memfitnah itu paling besar itu dicambuk 80 kali. Itu pun fitnah yang dengan muatan tuduhan zina, qadzaf. Itu dicambuk 80 kali paling berat sudah. Hukuman paling berat itu dicambuk 80 kali. Tapi kalau membunuh itu bisa dikisos, dibunuh balik. Mana yang lebih berat? Tidak ada. Nah, kenapa? Itu maknanya memang bukan fitnah dalam definisi kita. Niku sing kula maksud. Kita niki kadang memahami lewat terjemah, Al-Quran kita paham lewat terjemah, hadis kita paham lewat terjemah. Lalu terjemah itu menyebutkan kata yang sama dengan bahasa aslinya. Ketika Al-Quran mengatakan fitnah lebih kejam daripada al-fitnatu asyaddu minal qatl, lalu bahasa Indonesianya juga ditulis fitnah. Fitnahnya tidak diterjemahkan.
Fitnah di ayat itu apakah sama dengan fitnah yang ditulis bahasa Indonesia FITNAH itu dengan fa, ta, nun, tak marbuton itu apa sama? Tidak sama. Sama juga dengan niat. Ketika hadis mengatakan innamal a'mal binniyat, lalu kita memahami niat dalam bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari. Koncone, ayo cepetan, gak niat gitu. Apakah bahasa gak niat itu sama dengan yang dimaksud Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat? Tidak sama. Lalu itu sing kula maksud teman-teman. Ini banyak di banyak hal. Bahkan sempat membuat kekacauan karena itu. Ngapunten, sering gitu loh. Kullu bid'atin dolalah. Niku 3 kata. Kullu bid'atin dolalah. Kullunya diterjemah setiap. Bid'ahnya tidak diterjemah. Dolalahnya diterjemah. Padahal bid'ah dalam bahasa hadis itu apakah sama dengan bid'ah dalam bahasa kita sehari-hari yang dipakai di Indonesia? Nah, itu dari persoalan karena seperti itu tadi. Jalan ceritanya di persis. Orang karena memahami terjemah, lalu diterjemahnya itu tidak diterangkan, tidak diterjemah. Kullunya diterjemah setiap atau semua. Bid'ahnya ditulis sama, semua bid'ah. Loh, kenapa bid'ahnya tidak diterangkan sekalian dalam bahasa aslinya, lalu diterjemah Indonesia itu bid'ah itu apa? Dalam bahasa Arab asalnya. Nah, yang seperti termasuk niat ini. Makanya penting, niat itu dalam bahasa Arab asalnya adalah al-qasdu, yaitu menyengaja. Lebih spesifik lagi, karena menyengaja itu pekerjaan hati itu tidak cuma niat. Qasdu itu macam-macam. Tapi yang dimaksud niat itu adalah muqtaronan bi fi'li. Menyengajanya hati terhadap sesuatu yang disertai dengan melakukannya, itu niat. Makanya dalam definisi para ulama fikih ketika menyebutkan niat bermula dari sabda Nabi innamal a'malu binniyat ini, maka niat itu di awal pekerjaan. Kalau sholat berarti niatnya itu ketika takbiratul ihram. Allah, karena pekerjaan pertama di dalam sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, takbir yang pertama yang mengharamkan. Dari sebelumnya halal, sekarang setelah mengucapkan Allahu Akbar menjadi haram, maka takbirnya disebut ihram. Sama jenengan haji atau umroh itu pakai baju ihram itu, kalau sudah niat ihram tadinya halal sekarang menjadi haram. Memakai minyak wangi, memotong kuku, berjumpa dengan istri itu tadinya halal, tapi setelah ihram haram. Sholat juga begitu. Sebelum jenengan Allahu Akbar itu bicara boleh, ngobrol boleh, buka-buka WA boleh. Tapi nek wis Allahu Akbar yang tadinya boleh itu sekarang menjadi haram. Makanya takbirnya disebut takbiratul ihram. Itu permulaan sholat dan niat itu letaknya di situ, bukan sebelumnya. Ya, kecuali kalau sulit seperti puasa dan zakat itu ditolerir oleh para ulama. Tapi kalau sholat, wudhu itu di permulaannya itu, sehingga jenengan seandainya jenengan muni usolli itu durung niat, itu hanya lafaz yang dibaca untuk membantu hati nanti ketika dimulai takbiratul ihram diharapkan dengan membaca aku sholat isya 4 rakaat makmum karena Allah, itu masih membekas, sehingga ketika jenengan mengucapkan Allah, itu kalimat aku sholat 4 rakaat makmum itu masih ada di dalam hati, dan itu yang dimaksud dengan niat bareng dengan takbiratul ihram. Mulane
usah dadi rame persoalan kudu usolli, gak ada usolli, wis niku durung salat. Durung salat niku gak usah muni usolli, jenengan maca WA nggih gak apa-apa wong durung salat. Salat itu dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu baru salat. Sebelum itu, setelah itu sudah bukan salat lagi. Kalau sudah bukan sholat, ya hukumnya mboten koyok haram di dalam sholat. Kalau di dalam sholat itu ketat, badan tidak boleh berpaling dari kiblat. Kalau sebelum sholat, ya mboten nopo-nopo. Imam balik belakang dulu, kontrol makmume, barisannya sudah lurus, sofnya sudah rapat apa belum, tidak masalah. Membelakangi kiblat karena beliau belum sholat. Coba nek takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus kontrol jamaah balik badan, batal karena sudah sholat. Nah niku dimulainya niku penting. Lah niat itu muqtaronan bifi'li. Ini definisi dalam lughah Arab yang harus kita paham ketika kita menyebutkan niat. Dan ketika membaca hadis misalnya innamal a'malu binniyat, maka pahaman kita adalah niat dalam definisinya Rasulullah yang bahasa Arab itu apa. Jangan menggunakan niat dalam bahasa kita sehari-hari, karena itu tadi seringkali bahasa itu ternyata juga kita pakai tapi dalam makna yang sudah bergeser dari makna asalnya. Itu harus kita sadari, kudu paham sampai teneriku. Kalau tidak kita ternyata sedang memahami hadis yang berbahasa Arab dengan pengertian Indonesia yang sudah mengalami pergeseran makna dari makna asalnya dulu. Nah, niku ngaten nggih. Niku damel ilmu. Wa inna malikul limri'in manawa. Wa inna malikul limri'in angin pestine iku kedue saben-saben wong. Bagi setiap orang ma utawi barang nawakan niat sapa wong ing ma, orang itu mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niate apik ya oleh apik, niate elek ya oleh elek. Nggih. Mboten usah sing perkara mubah. Perkara mubah jelas. Tidur itu sesuatu yang mubah, artinya boleh. Tidak wajib, tidak sunnah, tidak haram, tidak makruh. Boleh, mau tidur boleh, mau tidak boleh. Baru terkait wajib itu kalau itu menjadi haknya tubuh. 24 jam kok jenengan gak turu blas nggih dosa. Kita merampas hak tubuh kita untuk istirahat. Yo harus ada tidurnya dalam 24 jam itu. Perkara turune pirang jam? Apakah 8 jam? Apakah 6 jam? 5 jam, 4 jam, 3 jam? Biasanya nek tambah sepuh niku turune tambah pendek-pendek nggih. Dilu-dilu wis melelir, dilu-dilu wis melelir ngoten. Tambah bayi niku turune tambah panjang bayi. Itu tidak masalah, tidak menjadi standar harus begini betul. Lah, nek niku jelas mubah, niatnya itu yang menentukan. Kalau tidur dalam rangka nanti malam saya tidur lebih awal jam 9, jam 10 saya sudah tidur supaya nanti jam 2, jam 3 saya bisa bangun untuk sholat malam. Tidur yang diniati seperti itu menjadi ibadah karena dia tidur dalam rangka menghimpun tenaga untuk beribadah, sehingga tidurnya dihitung ibadah. Niku wa innamal a'malu binniyat niku diantara contohnya begitu. Jangankan yang mubah, kalau diniati dosa misalnya, ayo oncone sing padha-padha rampok maling iki di WA, ayo ndak turu rek. Mbok bengi tak telefone garong gak ngantuk, nek waktu garong waktu ngerampok gak ngantuk. Tidur dalam rangka supaya nanti malam ketika merampok itu ndak lemes. Gini ku turu maksiat nih. Itu yang mubah itu tergantung niatnya.
Jangankan yang mubah, yang wajib saja. Cuma secara fikih ya dianggap sah dan menggugurkan kewajiban. Tapi dia tidak mendapatkan sesuatu, bahkan dia menjadi dosa. Misalnya sholatnya itu bukan lillahi ta'ala. Niku mulane kita niku dari dulu sudah diajarkan oleh guru-guru kita ketika membahasakan niat niku terakhir niku selalu dibiasakan lillahi ta'ala. Ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalimat lillahi ta'ala itu supaya menuntun, menata kita, membiasakan kita untuk di dalam setiap beramal itu memang semata-mata karena Allah. Sebab niku nanti di belakang nih paman kanat hijratuhu niki, paman mongko utawi sapa wong iku kanan ana apa hijratuhu hijrahe wong. Nah niki sababul wurud. Kalau Al-Quran niku namanya sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis niku istilahnya sababul wurud. Pengertiannya sama, sebab yang melatar belakangi baginda Nabi menyampaikan sabdanya itu apa. Jadi beliau itu bersabda tidak di ruang hampa. Mboten ujug-ujug moro-moro ngomong tanpa sebab niku nggih aneh. Ana wong ngumpul-ngumpul moro-moro innamal a'malu binniyat. Lho, oh itu Kanjeng Nabi. Pasti ada latar belakangnya, termasuk hadis niki. Hadis niki latar belakangnya adalah ketika Kanjeng Nabi mendapat perintah dari Allah supaya penduduk Mekah yang iman itu segera hijrah ke Madinah. Ayo sampean segera hijrah ke Madinah. Tapi diam-diam saja. Kalau bisa malam persiapkan diri hijrah. Tidak perlu diumumkan kepada siapapun sampai hijrah. Ini perintah Allah. Jenengan Kanjeng Nabi, aku menunggu perintah khusus kok Allah kok aku kapan diperintah tapi ini sampai yang mesti diperintah. Itu asalnya begitu. Hijrah itu disuruh hijrah semua. Ketika itu sudah tersebar secara internal di kalangan umat Islam yang ada di Mekah, tiba-tiba ada anak muda yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Umar Umar mengerti jalannya cerita hadis ini. Kanjeng Nabi, apa? Saya mohon izin, saya tidak bisa ikut hijrah. Oh iya, nggak apa-apa. Barangkali sampai ada yang harus dipertahankan misalnya orang tua tidak bisa ditinggal, orang tuanya sepuh tidak bisa ditinggal, diajak hijrah tidak mungkin misalnya. Kanjeng Nabi selalu tidak mempersulit, ya wis gak apa-apa. Beliau tidak menanyakan secara detail kenapa tidak hijrah, karena itu kadang-kadang privasi orang sungkan kalau mau membuka cerita di hadapan sahabat yang lain. Pun niku direkam kali sahabat, oh anak muda ini tidak ikut hijrah. Dadak di lain waktu anak muda ini datang lagi. Kanjeng Nabi kula nuwun hijrah pun samangke saya ikut, tidak ikut, saya sekarang ikut saja hijrah. Oh iya Pak apa? Kanjeng Nabi terus bertanya-tanya, anak iki wingi kondo gak hijrah, kok sekarang berubah niat mengatakan ikut hijrah? Ada apa? Oh niku ngeten Kanjeng Nabi kula kenal niku tangga kula niku. Ya apa? Itu kemarin kesini mengatakan tidak hijrah karena perempuan yang hendak ia lamar itu tidak hijrah. Dia kalau hijrah nanti terpisah dengan kekasihnya itu. Lah ternyata akhir-akhir perempuan itu berubah pikiran hijrah. Akhirnya dia ikut hijrah. Lah niki metune hadis niki, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya itu ilallahi, menuju Allah dalam rangka mencari keridhaan Allah, wa rasulihi lan menuju Rasulullah,
dalam rangka ittiba, mengikuti Rasulullah, patuh terhadap Rasulullah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, mongko utawi hijrahe wong iki ya diterima Allah, ya diterima Rasulullah. Tapi waman utawi sapa wonge iku kanat ana apa hijratuhu hijrahe man wong iku lidunya krana dunya. Sebab yang lain bisa saja motifnya karena dunia. Yusibuha kang merkoleh sapa man ing dunya. Wah, aku nduk Mekah gak duwe tanah, aku nduk Mekah gak punya sanak saudara, aku di Mekah gak punya kekayaan. Wis cobalah sapa ro menenek hijrah nduk kono karo Kanjeng Nabi disediani tanah kaya Prastigran ngoten nggih. Aku pindah iki nanti dapat tanah, terus nanti di sana saya dapat harta. Kaya aneh lebih menarik hijrah ini. Kota Mekah lebih tandus dibandingkan kota Madinah lebih subur. Wis hijrah ae nasibku berubah nek kono. Niku pamangkanat hijratuhu lidunya yusibuha, karena motif dunia, awim ro'atin atau karena perempuan yang ikhwa kang bakal nikahi sapa man ing imro'ah, karena calon istrinya itu hijrah, lalu dia ikut hijrah supaya bisa menikah dengan calon istrinya tersebut. Kalau terpisah tidak bisa menikah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, fa hijratuhu mongko utawi hijrone wong iku ilama menuju marang barang perkara hajaro kang hijrah sapa man ilaihi marang ma, ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau karena dunia ya hanya mendapatkan dunia, di hadapan Allah tidak dicatat sebagai kebaikan yang mendapatkan pahala dan balasan istimewa dari Allah. Begitu pula dari Rasulullah, karena hanya dunia. Atau karena perempuan ya oleh wedokan tok. Iku nek nduk Madinah gak diroyok wong liya, terus kadung diparani nduk Madinah ternyata didisi wong liya pisan. Yang perempuan pindah ke lain hati, nggih nasibe. Wis kadung gak ikhlas, tidak dapat juga. Nah niki kan pentingnya niat itu di situ. Dan itu sudah harus ada ketika kita awal melakukan suatu amal tadi itu. Ketika di awal itu. Tapi manusia itu kan ada kalanya alpa, luput. Ini selain ibadah ya. Selain nopo yang sifatnya wajib. Manusia itu ada kalanya alpa, luput, sehingga kadang-kadang di awal itu niatnya tidak baik. Baru dia menemukan niat baik itu di tengah perjalanan. Ya di tengah itu dia bertobat dan merubah niatnya menuju niat yang lurus. Mudah-mudahan niat dari awal yang tidak baik itu oleh Allah diampuni dengan niat yang baru. Caranya ngeten. Mulane boleh di dalam fikih itu panjenengan yang asalnya sholat sendirian, bahkan meskipun sunnah, karena syarat berjamaah itu makmum boleh mengikuti imam itu asalkan sama tawafuk fi nadmis sholat, ada kecocokan persesuaian di dalam runtutnya gerakan sholat. Itu yang terpenting menjadi sah. Baik niatnya sholat yang satu sunnah, yang satu fardu, yang satu sendiri, yang satu berjamaah, itu tidak jadi masalah. Jenengan sholat sunnah, entah itu qobliyah, entah itu ba'diyah. Ini kan sering terjadi, terutama di masjid yang di tepi jalan raya. Terus tiba-tiba ada orang yang menepuk pundak dari belakang, mau ikut berjamaah dengan jenengan. Padahal jenengan waktu niku sholat sunnah, jenengan tidak perlu terus aku ini sholat sunnah, bukan perlu, biar saja. Dia sholat fardu mengikuti imam yang sholat sunnah niku sah. Mulane kadang-kadang terjadi yang tadinya imam sekarang menjadi makmum, karena tadi dia sholat sunnah, lalu selesai salam, makmum karena sholat isya kita qobliyah 2 rakaat, isya 4 rakaat, selesai salam kita sholat isya pindah ke belakang dia, sekarang kita menjadi makmumnya.
Wonten niku boleh. Yang tidak boleh itu kalau gerakan imam dan makmum runtutannya tidak sama. Seperti imamnya sholat gerhana, yang mana Fatihahnya 2 kali, rukuknya 2 kali. Padahal sholat selain gerhana itu semuanya rukuknya 1 kali. Yang ini tidak sah. Imam sholat gerhana dengan sholat biasa, sholat fardu atau sholat sunnah, lalu berjamaah di belakang imam yang sholat gerhana. Apalagi imamnya sholat jenazah, jenengan makmum di belakangnya jelas boten sah. Bagaimana bisa mengikuti imam yang gak rukuk? Jenengan butuh 4 rakaat, imamnya butuh 4 kali takbir, tidak bisa. Nah yang seperti itu tidak ada tawafuk fi nadmis sholat, itu tidak sah berjamaahnya. Meskipun sama-sama fardu, sholat jenazah fardu kifayah, yang ini fardu ain, tapi tidak, karena gerakannya beda, runtutan sholat beda. Nah, itu jenengan misalnya tadinya niat sholat sendirian, iki wa innamal likulli imri'in ma nawa itu. Lalu jenengan sholat isya sendirian, lalu ada orang yang berniat berjamaah dengan jenengan sebagai makmum. Maka ketika itu jenengan niatkan berubah, sekarang saya niat menjadi imam, supaya jenengan juga mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Kalau jenengan tetap enggak, aku tetap sholat ijen, mungkin awal banyak sholat ijen, bapak di eloi yo karepe, gak di eloi yo karepe, pokok aku sholat ijen. Jenengan sholatnya juga sah, sampai akhir itu sah, karena jenengan sholatnya tidak tergantung harus wajib niat menjadi imam, kecuali 4 nanti suatu ketika diterangkan, supaya tidak terlalu banyak menerangkan fikih. Ini kan terkait niat saja. Karena niat hanya ada 4 sholat yang imamnya itu wajib niat menjadi imam, selain 4 itu tidak. Termasuk sholat fardu 5 itu tidak wajib menjadi imam. Sholat jamaahnya sah, imam sah, tapi menjadi sholat sendiri, makmum sah, dan menjadi sholat berjamaah. Eman-eman kan imamnya tidak dapat fadilah atau pahala berjamaah, tapi sholatnya sah. Kok dia berubah niat di tengah-tengah menjadi imam, itu bukan masalah. Berubah niat di tengah sholat, dari sholat sendiri menjadi imam itu tidak membatalkan sholat, karena tidak merubah dan tidak merusak niat yang pertama tadi. Itu caranya menjenengan niatnya dirubah sekarang menjadi imam. Itu fungsinya jawil itu temeriku, supaya yang bersangkutan itu satu niatnya supaya menjadi imam, agar seandainya tanpa jawil itu pun sah. Orang yang kita jadikan imam tidak sadar kalau dia kita ikuti, ini bukan masalah. Bermakmumnya kita kepada dia itu tetap sah, tapi kan sah. Eman-eman dia tidak dapat fadilah jamaah, cuma kita yang dapat. Nah, fungsi dijawil itu yang kedua, di samping merubah niat, adalah dia supaya gerakan atau bacaannya itu sekarang disesuaikan, karena ada makmum di belakangnya. Siapa tahu dia tadi sudah niat, aku rakaat 2, aku sholat sunnah 2 rakaat itu, yang pertama juz 1 juz, rakaat kedua 2 juz yang kedua. Kalian deres nanti, dia punya hafalan, lalu diteres di dalam sholat. Wong hafal Quran itu paling bagus deres hafalan itu di dalam sholat. Sebab nek boten deres jurune sholat, ngenteni diundang, Pak. Nek diundang semaan Quran baru deres, nek gak diundang ya gak deres. Tapi kalau sudah diniatkan menghafal Quran itu dalam rangka supaya dia punya zikir, wirid, khatam Quran di dalam sholat, ono undangan khataman, kalau undangan khataman, dheweke tetap terbiasa deres Quran. Dheweke waktu niku diniati rakaat pertama aku deres sak juz, rakaat kedua deres sak juz berikutnya. Tapi pola yang sing jawil yo gantian, aja diterusno sakno makmume. Nggih, wis dijawil makmume dadak lucu sak juz wong iki. Yo opo iki wis kadung makmum. Faroko ae nek ngono.
Akhirnya dia memisahkan diri. Itu persis yang terjadi zaman sahabat Mu'adz bin Jabal. Sholat isya rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Itu dalam rangka deres. Makmumnya tidak paham kalau imamnya mau membaca itu, kaget. Akhirnya sebagian itu mufarroqah, yang tidak mengerti malah membatalkan sholat sendiri, diulang lagi. Sing bener mufarroqah, niatnya diputus berjamaah dengan imam, dia tidak perlu mengulang dari awal, dia hanya melanjutkan. Itu jenenge mufarroqah. Akhirnya yang mufarroqah, yang membatalkan, yang tidak ikut dengan Mu'adz ini malah dihina. Oh munafik panjane, dijak sholat suwe titik ae gak betah. Berita ini lalu sampai kepada Rasulullah. Bukan mereka yang membatalkan sholat yang ditegur oleh Rasulullah, justru sahabat Mu'adz ini yang tidak tahu sikon. Wong dieloki wong kok dadak dadi imam maca surat Al-Baqarah. Ditegur kali Rasulullah, afatanun anta ya Mu'adz, kamu bikin fitnah Mu'adz. Gareng gak gelem jamaah maneh kok Mu'adz. Mu'adz yang dimarahi oleh Rasulullah, afatanun anta ya Mu'adz. Dan itu pentingnya dijawil niku, kok misalnya dia yang kita jawil niku tadinya punya niat aku rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Waqiah karo deres kafalan. Yo diurungkanlah ono sing jawil terus ganti kul huwae misalnya ya. Nah niku maksudnya ngonten fungsi yang lain itu di samping merubah niat sendiri menjadi imam supaya dapat fadilah jamaah, juga mengkondisikan dia sekarang ada makmumnya, harus bijaksana. Nah niku ngonten, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapat dari Allah Rasul. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan, dia dapat dunia dan perempuan itu nek takdir, nek boten yo gak oleh kabeh. Dari Allah Rasulnya tidak dapat, dunia yang dia kejar ternyata juga tidak hasil, perempuan yang dia mau nikahi ternyata sekarang berubah pikiran. Wong Jawa ngarani nyaplur, gak oleh apa-apa. Nah niku pentingnya niat itu di sini. Muttafaqun ala sihhati. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini nek muli ada keterangan muttafaq alaih. Itu artinya setidaknya ini dua imam hadis yang pokok itu, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim itu dua-duanya sepakat mencantumkan hadis itu di dalam kitab sahihnya masing-masing. Itu diistilahkan dengan muttafaq alaih. Dan itu seperti hadis Al-Fatihah. Kamis yang akan datang insya Allah dibadali, digantikan sementara 3 kali pertemuan oleh Ustadz Syafi'i namanya, ayahnya niki Mas Hikam niki sing ngaji kali kula itu namanya Ustadz Syafi'i. Saya mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan pulang pergi dalam rangka thalabul ilmi lah ke Mesir ini sehat, selamat, dan manfaat. Apunten ya kakak, saya berangkat hari Sabtu pada Isya, maghribnya masih ngaji rutin, pada Isyanya minggu berangkat ke Jakarta dulu lagi. Matur suwun, apunten ya kakak. Hari ini juga saya seperti Kamis kemarin ada janji lagi, apunten ya. Nek mboten ada janji saya pasti jamaah di sini. Ada walimah itu tetangga. Apunten ya kakak. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahini ya rabbi bil mustafa balil maqasidana
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.